Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuluh, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Saya Wahyu Salim bersama dengan Udo Haji Zainal pada kesempatan kali ini ingin memperkenalkan sekaligus memperagakan bagaimana cara kita untuk mengukur dan membetulkan arah kiblat kita melalui sebuah metode yang sudah Allah Subhanahu wa taala kreasikan, yaitu melalui rasdul kiblat yang dikenal dengan istilah mempedomani bayang-bayang arah kiblat sebagai sebuah fenomena alam, ya, di mana matahari berada di atas Ka'bah, maka bayang-bayang suatu benda di mana saja pada belahan dunia ini akan mengarah ke arah kiblat. Udo Haji Zainal akan memperagakan sekaligus memperkenalkan bagaimana alat-alat yang digunakan sekaligus tata cara penggunaannya. Silakan, Udo. Terima kasih. Assalamualaikum sobat semua. Izinkan kami dari tim dengan Pak Wahyu memperagakan kepada kita, khususnya masyarakat, agar kita tidak merasa gelisah atau mempunyai alasan nggak punya alat, nggak punya ini untuk menentukan arah kiblat di rumah kita. Apa yang telah disampaikan bahwasanya Allah personalisasikan dalam bentuk keajaiban alam, maka saat ini kami akan menyampaikan apa-apa saja sebenarnya yang perlu dibutuhkan untuk mengukur arah kiblat dengan metode bayang-bayang kiblat. Nggak susah-susah. Yang pertama, kalau kita di rumah, kita perlu tongkat saja sebuah. Tapi untuk tongkat, kita memerlukan sudut siku-siku untuk menentukan lurus apa enggaknya sebuah benda itu berdiri. Setelah dengan ada sudut siku-siku, kayu ditegakkan dengan lurus. Bagaimana caranya? Pada jam yang telah ditetapkan oleh para ulama, oleh para ilmuwan dari hisab ru'yat, maka jamnya tidak bisa dilebihkan atau dilewatkan. Pas pada jam yang telah ditetapkan berdasarkan jam GMT, ya, berdasarkan WIB dan lain sebagainya, itu terserah kita. Nah, setelah itu baru bayang-bayang itu kita buat garis. Kita buat garis pakai spidol. Sudah, kalau sudah begitu nanti baru kita ngambil persamaan sisi lurusnya dengan benang. Kalau seandainya tempat mengukur kita dengan lokasi menentukan bayang-bayang kiblat agak sedikit jauh berbeda. Namun, waktu menarik benang dari sudut garis yang telah kita buat harus disiku-sikukan agar dia tidak melenceng-melenceng. Kenapa? 1 derajat kemiringan yang terjadi apabila ditarik garis lurus ke kota Makkah atau ke Ka'bah itu berkisar 103 kilometer. Nah, untuk itu kaum muslimin semuanya, itu kira-kira alat-alatnya. Kemudian juga bisa, kalau Bapak punya bandul begini, ya, bandul, betul. Bandul, ini cukup ditegakkan. Kalau namanya benang ini, walaupun kayunya mereng atau apa, benangnya akan tetap tegak lurus. Maka bayang-bayang dari benang inilah nanti yang akan kita garis pada jam dan waktu yang telah ditetapkan. Mungkin sementara kalau alat-alatnya, Pak Wahyu, kalau kita juga masih mau ukuran, kita juga perlu water pass, nggak apa-apa. Kita nanti perlu spidol, perlu juga lakban hitam. Apa guna lakban hitam? Supaya tinta spidol yang telah kita garis dengan bayang-bayang kiblat nggak cepat hilang, Pak Wahyu. Ya. Okay. Artinya kita kasih lakban nanti selurus dari garis yang kita buat, sehingga dia nggak mudah hilang, nggak mudah habis apa yang telah kita kerjakan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan cara praktis dan paling mudah. Ini bisa dikerjakan
di rumah kita masing-masing, di rumah kita. Karena rumah kita adalah tempat sujudnya kita. Di rumah kita ada masjid, dan di dalam masjid pasti ada tempat sujud. Nah, oleh karena itu di rumah perlu kiblat secara permanen, bukan asal-asalan. Makasih Pak Wahyu. Oke, terima kasih Udo Haji Zainal. Ya. Ingat sahabat penyuluh yang berbahagia, pada tanggal 27 Mei dan tanggal 28 Mei setiap tahunnya pada jam 16:18 mengacu kepada jam BMKG. Pada saat itulah terjadi matahari pas berada di atas Ka'bah, dan saat itu pula bagi kita melakukan pembetulan arah kiblat kita mengacu kepada bayang-bayang yang mengarah ke arah kiblat. Terima kasih. Saya Wahyu dan Udo Haji Zainal undur diri dulu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.